Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya Wahyono pada video seri pengolahan citra digital. Oke, pada video kali ini kita akan membahas topik yaitu image feature extraction. Jadi kita melakukan fitur image, jadi fitur pada sebuah citra, dan nanti fitur ini akan kita gunakan untuk proses analisis. Makanya kita sebut sebagai image feature extraction. Itu ya. Nah, Sebelum lebih detail tentang image feature, kita perlu tahu dulu bahwa image feature merupakan initial set gitu. Jadi beberapa nilai yang merupakan representasi dari sebuah citra gitu. Yang diharapkan representasi ini informatif dan tidak redundant. Nah, biasanya ketika kita berbicara masalah feature extraction dari sebuah citra, di sini kita juga melakukan yang namanya proses dimensionality reduction, yaitu memproses dari citra yang ukurannya, misalnya kalau kita memiliki 100 kali 100 pixel, artinya kita memiliki 10.000 data, kemudian kita ekstrak, diharapkan fitur yang kita ekstrak ini memiliki dimensi yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, fitur yang kita pilih ini diharapkan gitu ya, meskipun jumlah dimensinya lebih sedikit, itu secara akurat dan secara komplit bisa mendeskripsikan atau mungkin bisa merepresentasikan data original dari sebuah citra. Nah, oke, kita lihat ada beberapa fitur yang kita bisa ekstrak dari sebuah citra. Yang pertama itu adalah color, kemudian yang kedua itu adalah edge, dan yang ketiga ini adalah corner. Sebenarnya selain tiga ini ada lagi blob, kemudian ada juga fitur distance dan sebagainya. Tapi kita fokus untuk yang low level image feature dulu, yaitu fitur color, kemudian edge feature, dan juga corner feature. Karena kenapa? Karena setiap objek pada citra setidaknya mengandung 3 komponen ini, yaitu pasti mereka mengandung intensity level, kemudian mengandung edge ini artinya adalah line, boundary, dan sebagainya, kemudian juga mengandung corner. Nanti dari nilai color, edge, dan corner ini kita akan melakukan representasi untuk merepresentasikan bagaimana sebuah objek dalam sebuah citra, gitu ya. Nah, di dalam edge sendiri, kita mengenal istilah namanya boundary, dan juga kita mengenal istilah namanya line, gitu ya. Kalau boundary ini merupakan sebuah edge yang berada pada sekeliling sebuah objek, itu boundary. Sedangkan kalau line itu hanya sebuah garis, gitu ya. Garis ini adalah line. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan color, edge, dan juga corner. Nah, untuk yang color di sini kita secara langsung menggunakan nilai intensitas yang ada pada sebuah citra. Misalnya, kalau kita memiliki citra dengan ukuran 10 kali 10, maka kita bisa secara langsung menggunakan 10 kali 10 yaitu 100 ya. 100 data pada citra tersebut sebagai representasi dari citra tersebut. Kalau kita menggunakan grayscale. Tapi kalau kita menggunakan RGB, artinya 10 kali 10 dikali 3, berarti kan kita memiliki sebanyak 300 data yang akan kita gunakan sebagai representasi dari citra tersebut. Nah, karena nilainya ini bisa banyak, misalnya kalau kita memiliki 1000 kali 1000 pixel, berarti artinya kita memiliki 1 juta data yang merepresentasikan citra tersebut, seperti itu. Kemudian kalau kita memiliki misalnya lebih dari 1000 kali 1000, misalnya 2000 kali 2000, artinya kita memiliki 4000 data. Nah, color feature ini merupakan fitur yang paling simple untuk diekstraksi dari sebuah citra, tapi sayangnya itu memiliki proses yang sangat lambat, gitu ya. Karena ketika kita memiliki citra dengan resolusi yang tinggi, maka cenderung computational expensive, yaitu mahal dalam proses perhitungannya. Oleh sebab itu kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan fitur lainnya selain fitur warna. Mungkin kalau kita ingin misalnya melakukan klasifikasi apple, mangga, jeruk, dan sebagainya, fitur warna ini sangat berpotensi dan juga sangat berguna, karena antara apple, mangga, dan jeruk itu mereka memiliki warna yang sangat berbeda. Oleh sebab itu, ketika kita memutuskan untuk menggunakan color feature, kita perlu mengecek dulu kira-kira aplikasi apa yang akan kita kembangkan berbasis kepada pengolahan citra digital. Kalau aplikasi memang berbasis warna, maka color feature ini cocok. Nah, tinggal bagaimana cara kita melakukan representasi warna supaya tidak terlalu bergantung pada
ukuran resolusi dari sebuah citra. Karena jangan sampai ketika kita meningkatkan ukuran resolusi, maka jumlah dimensinya itu meningkat juga. Nanti ujung-ujungnya akan sangat mahal dalam proses komputasinya. Oke ya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan warna sebagai fitur, maka biasanya ketika kita akan mencocokkan satu buah warna, satu buah objek dengan objek lainnya, kita bisa menggunakan konsep yang namanya template matching. Misalnya ini adalah sebuah template. Nah, dari template ini kita ingin tahu template ini ada di mana di sini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini ada di sini. Kemudian kita cek satu persatu. Ketika kita akan mematchingkan, kita hanya perlu menjalankan proses atau perhitungan Euclidean distance atau mungkin Manhattan distance atau mungkin menggunakan distance lainnya. Semakin kecil jaraknya, artinya memang template itu dengan gambar itu memang merupakan objek yang akan kita analisis. Tapi kalau semakin jauh, berarti ini memang berbeda. Nah, ketika kita menggunakan template matching, ini adalah hasilnya. Jadi di sini memiliki nilai yang jauh lebih kecil gitu ya. Kalau kita menggunakan konsep distance, maka ini memiliki nilai yang jauh lebih kecil. Tapi kalau kita menggunakan konsep similarity, berarti itu akan memiliki nilai yang paling besar gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua ini adalah edge. Jadi edge ini merupakan komponen utama gitu ya, fitur low level fitur yang bisa kita ekstraksi dari sebuah citra. Nah, definisi edge ini di sini sebagai sebuah perubahan. Jadi kalau seandainya ada pixel, sekumpulan pixel berderet-deret, di sebelahnya itu memiliki perubahan yang signifikan dalam satu direction gitu, itu disebut sebagai edge gitu. Misalnya kalau kita memiliki sebuah gambar gitu ya, gambar di sini misalnya kita memiliki 3 kali 3 sebagai contoh saja ya. Kemudian ini 0 0 0, kemudian ini 9 9 9, dan ini 8 8 8. Nah, kalau kita lihat di sini 09 09 09 di sini di dalam direction horizontal itu terdapat beberapa pixel yang searah ini ya, pixel 0 ini memiliki perubahan yang signifikan antara pixel itu dengan pixel itu lainnya, yaitu 0 dengan 9, 0 dengan 9, 0 dengan 9. Nah, inilah disebut sebagai edge, seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mendeteksi edge gitu? Nah, pertanyaannya adalah ketika kita akan melakukan deteksi edge, kita bisa menggunakan konsep yang namanya konvolusi. Pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu konvolusi gitu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan kembali konvolusi pada video ini. Di dalam mekanisme konvolusi, kita melakukan konvolusi dengan sebuah operator. Nah, salah satu operator yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk mengekstraksi atau mungkin mendeteksi edge itu adalah menggunakan Robert Cross Edge Detector gitu. Nah, konsep Robert Edge Detector itu adalah ini. Ini kita adalah GX, kemudian ini adalah GY. Nah, ketika kita ini GX ya. Ketika kita akan menghitung ini GX ini artinya kita mencari GX ini adalah kita mencari edge yang vertikal gitu ya. Karena kita mencari selisih antara ini ya, selisih antara di X direction. Artinya ini kita akan mendapatkan garis-garis atau edge secara vertikal. Sedangkan kalau GY kita akan mendapatkan garis-garis secara horizontal. Nah, EX, jadi EX ini adalah hasil dari edge detector ketika kita mengalihkan I menggunakan konvolusi dengan GX gitu ya. Sedangkan kalau Y ini adalah I dikonvolusikan dengan GY, sedangkan M, magnitude ini adalah akar dari IX square ditambah dengan EY square. Jadi M ini merupakan edge yang tidak hanya vertikal, tapi juga bisa mendapatkan edge yang horizontal. Ini yang pertama ya, menggunakan yaitu Robert Cross Edge Detector, yaitu kita menggunakan dua buah nilai, yaitu GX dan GY, di mana masing-masing operator ini berukuran 2 kali 2. Oke, selanjutnya itu kita bisa menggunakan Sobel Edge Operator. Jadi dari operator ini kita akan mendapatkan GX gitu. Dan di sini adalah GY. Nah, kalau kita perhatikan GX ini merupakan operator yang akan mengekstraksi
edge yang sifatnya itu adalah vertikal. Sedangkan GY ini adalah untuk mengekstraksi edge yang sifatnya itu adalah horizontal. Jadi kalau kita melakukan konvolusi dengan kernel ini, dengan image grayscale yang kita miliki, maka akan terdeteksi garis-garis yang vertikal gitu ya. Sedangkan kalau kita melakukan konvolusi dengan kernel ini terhadap binary image, terhadap grayscale image, maka kita akan mendeteksi garis-garis horizontal. Bagaimana dengan garis-garis yang diagonal? Itu didapatkan dengan menghitung nilai magnitude. Jadi sama ya, kita menghitung magnitude diakarin dengan IX, IX kuadrat ditambah dengan IY kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan nilai M. Jadi M ini merupakan sebuah magnitude yang juga akan mengekstraksi tidak hanya garis-garis vertikal atau horizontal, tetapi juga akan mengekstraksi garis-garis yang sifatnya diagonal. Nah, kemudian contoh yang untuk metode yang terakhir itu kita menggunakan Kenny edge detector. Kalau untuk yang sebelumnya, yaitu Robert operator atau mungkin Sobel operator, kita menggunakan nilai M. Kemudian kalau nilai M-nya itu melebihi sebuah threshold, maka kita asumsikan itu sebagai S. Tapi kalau seandainya nilainya itu lebih kecil dari threshold, berarti itu bukan M. Tapi di sana kita hanya menggunakan satu threshold. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan dua threshold? Maka ini adalah Kenny edge detector. Jadi Kenny edge detector ini mencoba untuk mengextend gitu ya Sobel operator, di mana dia mencoba untuk mendeteksi kalau seandainya ada edge yang sifatnya lemah. Jadi edge sifatnya lemah seperti ini. Jadi ada sebuah pixel yang merupakan sebuah bagian sebuah edge, tetapi karena dia lebih kecil dari threshold, ini dianggap sebagai edge. Padahal pixel-pixel di sebelahnya itu merupakan sebuah edge gitu ya. Karena pixel-pixel sebelah sebuah edge dan dia ini lebih kecil dari threshold yang sudah ditentukan di awal, maka ini akan tetap diidentifikasikan sebagai bukan edge. Nah, ini sebenarnya sayang sekali. Oleh sebab itu di sini kita untuk menggunakan Kenny edge detector kita menggunakan dua threshold. jadi kalau ada pixel yang melebihi nilai T1, maka itu merupakan strong edge. Kalau seandainya ada pixel yang lebih kecil dari T1 tapi lebih besar dari T2 dan pixel di sekelilingnya ini merupakan edge, maka itu disebut sebagai weak edge. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang metode terakhir yang bisa kita gunakan untuk mengekstraksi edge ini adalah zero crossing detector. Jadi kalau seandainya ada sebuah perubahan, nilai perubahan yang lumayan signifikan gitu ya, kita menggunakan second derivative gitu ya, maka kita bisa mengapply Laplacian of Gaussian filter, kemudian kita lakukan konvolusi, maka kita akan bisa mendeteksi sebuah edge. Nah, berikut merupakan contoh dari hasil edge detector. Jadi edge ini menggunakan Kenny, kemudian ini menggunakan Robert, ini menggunakan Sobel operator, dan ini menggunakan zero crossing. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang zero crossing memang ini lebih banyak dibandingkan dengan yang kayak ini ya. Jadi zero crossing ini dia mengekstraksi edge yang sifatnya detail gitu ya. Dan kalau Kenny edge detector itu lebih mengekstraksi edge memang yang modelnya itu adalah boundary. Nah, setelah kita mendapatkan edge, kemudian kita bisa merepresentasikan edge ini dengan menggunakan misalnya histogram atau kita menggunakan mekanisme representasi yang lain. Nah, terkait dengan representasi ini, nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya. Itu ya. Oke, kita masuk untuk yang ketiga. Low level feature yang ketiga itu adalah corner. Jadi, kalau di dalam edge kita mencari perubahan dalam satu direction, tapi kalau corner ini kita mencari perubahan di banyak direction. Nah, sebagai contoh, ini gambar. Ini gambar input. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah cornernya, karena kan ada perubahan di lebih dari satu direction. Ini adalah corner. Jadi corner itu didefinisikan sebagai lokasi dari sebuah pixel yang memiliki perubahan intensity antara pixel itu dengan pixel tetangganya di lebih dari satu direction. Kalau hanya satu direction itu adalah edge, tapi kalau lebih dari satu direction itu adalah corner. Nah, di sini basic idea-nya itu adalah kita mencoba untuk
Asumsikan kita memiliki sebuah window kecil sekali gitu ya. Nah, dari window ini di shifting, dirubah-rubah. Nah, perubahan ini karena kalau dia ini merupakan sebuah corner, maka dia akan memiliki perubahan yang sangat besar sekali. Tetapi kalau dia itu di sini gitu ya, tidak ada perubahan yang signifikan, maka dia adalah flat region. Nah, ini konsepnya. Ketika flat region, ketika kita merubah-rubah posisi window kecil yang kita miliki, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan gitu. Tetapi ketika ini adalah edge gitu ya, ini akan ada perubahan yang signifikan dari direction tertentu gitu. Jadi kalau untuk kasus ini perubahan itu ada di X direction karena kan garisnya adalah Y, garisnya adalah vertikal. Sedangkan untuk yang corner kita akan memiliki perubahan yang signifikan di semua direction. Nah, dari konsep inilah Haris bisa menentukan secara matematika bagaimana sih cara kita bisa menentukan apakah sebuah pixel itu merupakan corner atau tidak. Nah, menggunakan konsep yang sama ketika kita menggeser-geser gitu ya. Menggeser-geser, asumsikan ini adalah posisi yang sekarang gitu. Kemudian ini posisi setelah digeser. Maka kita perlu mencari selisih antara posisi yang digeser dengan posisi yang sekarang. Selisihnya kemudian dikuadratkan. Nah, idealnya ketika kita mencoba merubah atau menggeser-geser, maka selisihnya ini harus besar sekali. Kalau nilai EUV ini besar sekali, itu artinya adalah sebuah corner. Nah, di sini ya kita menginginkan bahwa nilai EUV-nya ini besar sekali. Kalau nilai EUV-nya besar, artinya adalah corner. Tapi kalau nilai EUV-nya ini mendekati 0, artinya itu adalah flat region. Jadi yang kita inginkan ini adalah yang large. Oke, kita lihat secara matematik. Kalau kita memiliki sebuah fungsi fx plus u, y plus v itu sama saja menggunakan Taylor series expansion itu adalah fx, y plus u fx x, y plus v fy x, y. Nah, dengan menggunakan ini kita aproksimasikan menjadi fx. Kalau ini kita asumsikan ini adalah i, ini adalah x plus u, y plus v sama dengan ix gitu ya, ix, y, dan sini adalah u, ix, x, y, dan v, y, y. Nah, ix ini merupakan hasil konvolusi dari gx dikalikan dengan original. Sedangkan y itu adalah hasil konvolusi dari gy gitu ya, dari gy terhadap original citranya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai itu, kemudian kita akan substitusi nilai yang ix plus u, y plus v, kita substitusi, maka kita akan mendapatkan nilai ini. Nah, setelah disubstitusi, kita kalikan, ini kan dicoret ya. Ix, ini ix dicoret, berarti kan kita hanya memiliki uix plus viy. Kemudian kita kuadratkan, kita akan mendapatkan nilai ini. Maka, ketika kita rewrite sebagai matriks, maka kita akan mendapatkan nilai ini. Nah, karena sigma ini adalah konstanta, maka ini bisa dimasukkan ke dalam. Nah, ini disebut sebagai Harris matrix, gitu ya. Harris matrix yaitu ix kuadrat, ix-iy, kemudian ix-iy, dan iy kuadrat. Nanti yang akan kita lihat ini adalah nilai ininya. Nah, untuk mendapatkan ix jelas kita hanya perlu mengalihkan dengan ini ya, dengan gx. Kalau untuk iy kita mengalihkan dengan gy. Nah, dari sini sekarang bagaimana sih cara kita untuk menentukan nilai ini? Nilai ix, berarti kan di sini kan untuk mendapatkan nilai sebuah matriks, mendapatkan sebuah EU itu sangat dipengaruhi oleh nilai M gitu. Untuk M sendiri itu dipengaruhi nilai ix dan y. Nah, kita akan lihat pengaruh ix dan y terhadap sebuah corner. Nah, di sini ix dan y itu didefinisikan sebagai dx dan dy. Asumsikan nilai ix dan y ini kita plotting ke dalam sebuah Cartesian koordinat, yaitu x koordinat itu adalah ix dan y koordinat itu adalah y. Oke. Nah, asumsikan kita menggunakan sample cases. Nah, sample case ini misalnya kita memiliki 3 buah input. Jadi input yang pertama itu linear edge, input yang kedua itu adalah flat, input yang ketiga itu adalah corner. Nah, ketika kita menghitung x derivatif, kemudian y derivatif, ini adalah hasilnya. Nah, ketika nilai ini, masing-masing pixel ini kita plotting ke dalam sebuah graf, maka hasilnya seperti ini. Untuk yang flat, titik-titik pixel ketika kita floating, dia cenderung mengumpul di sebuah tempat. Sedangkan untuk yang corner itu cenderung
cenderung ini ya membesar seperti ini, sedangkan untuk yang linear edge itu cenderung memiliki sebuah ini ya, membentuk sebuah ellipse. Nah, kalau kita kaitkan dengan major and principal axis, maka untuk yang flat itu dia akan memiliki nilai major and minor principal axis yang kecil. Sedangkan untuk yang corner, major dan minor principal axis itu akan besar. Sedangkan yang linear edge, yang satu kecil, yang satu besar. Artinya, untuk major and minor principal axis itu bisa didapatkan dengan konsep eigenvalue. Gitu ya, eigenvalue. Jadi, ketika kita memiliki sebuah matriks yang tadi ix kuadrat ditambah dengan ix kuadrat, jadi kita tadi punya matriks ya, ix kuadrat, kemudian di sini adalah ix iy, kemudian ini adalah ix iy, kemudian ini adalah iy kuadrat, maka kita perlu mencari eigenvalue-nya. Kalau nilai eigenvalue dua-duanya besar, berarti itu adalah corner. Tapi kalau eigenvalue-nya itu kecil, dua-duanya itu adalah flat. Sedangkan kalau nilai eigenvalue yang satu kecil yang satu besar itu berarti adalah linear edge. Gitu ya. Nah, ini ya. Kalau keduanya ini adalah kecil gitu, berarti adalah small. Berarti ini adalah flat. Kalau seandainya eigenvalue-nya besar dua-duanya, berarti adalah corner. Kalau yang satu besar yang satu kecil, berarti itu adalah edge. Nah, ini merupakan classification dari menggunakan nilai eigenvalue yang kita dapatkan dari matriks Harris. Kita cek apakah eigenvalue-nya besar dua-duanya, apakah kecil dua-duanya, atau salah satu kecil, salah satu besar. Kalau besar dua-duanya ada kemungkinan corner, tapi kalau kecil dua-duanya adalah flat, tapi kalau seandainya yang satu kecil yang satu besar berarti dia itu adalah sebuah edge. Nah, nilai M ini, nah kita juga bisa melakukan corner response itu menggunakan konsep R sama dengan determinan M dikurangi dengan K trace M kuadrat, di mana determinan M itu sama saja dengan ini ya, eigenvalue dikalikan dengan eigenvalue, sedangkan yang trace M eigenvalue ditambahkan dengan eigenvalue. Nanti kalau kita sudah mendapatkan eigenvalue 1, eigenvalue 2, kemudian kita kalikan itu dapat determinan. Atau kita tambahkan, kita dapat trace, kemudian nanti kita bisa mendapatkan nilai L. Nah, nilai L inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah pixel itu merupakan corner atau tidak. Nah, itu ya. Ini corner response map-nya itu dari nilai R-nya. Kalau dia itu small, dia cenderung flat. Kalau dia besar, dia cenderung besar sekali gitu ya. Nah, ini contohnya ketika kita menggunakan R-score, ini merupakan contoh corner ketika kita menggunakan IX dan IY compute using Sobel operator gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ketika nilai threshold-nya itu lebih kecil dari 10.000, ini kemungkinan adalah edge. Nah, ini adalah edge gitu ya. Tapi ketika nilai threshold-nya itu lebih besar dari 10.000, karena kan nilainya besar semua ya. Jadi kalau yang eigenvalue itu bisa dua-duanya, itu maka ketika dikalikan untuk mendapatkan nilai R itu akan sangat besar. Maka ini adalah corner seperti itu. Tapi kalau seandainya itu antara 10.000 sampai minus 10.000 itu adalah flat region gitu ya. Nah, nanti nilai corner yang akan kita ekstraksi ini nanti kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah objek yang akan kita analisis. Oke, mungkin itu saja terkait dengan low level feature yang bisa kita ekstraksi dari sebuah citra. Jadi ada color, ada edge, dan juga ada corner. Nah, setelah kita berhasil melakukan ekstraksi feature, langkah selanjutnya itu adalah kita perlu melakukan yang namanya representasi. Bagaimana cara kita merepresentasikan sebuah gambar dengan fitur-fitur tersebut, apakah menggunakan histogram atau mungkin menggunakan teknik yang lainnya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.